Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-20, tapi saya mau berhenti sampai di ayat 12 saja. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan mau kita kuat, tapi kuat bukan karena makanan atau minuman yang kita minum atau makan, tapi kuat di dalam kuasa Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 11 berkata, sekarang peperangan kita bukan melawan setan, tapi melawan tipu muslihat iblis. Setan udah dikalahkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, makanya hari ini temanya adalah bebas dari intimidasi setan. Setan sudah kalah, saudara. Yang ada sekarang adalah intimidasinya. Bagaimana kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, dia udah kalah tapi nggak mau ngaku kalah. Lalu berusaha untuk menipu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menipu manusia. Beberapa kali kita gagal di tengah jalan. Ini kan sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Berapa kali kita tidak berhasil menyelesaikan pertandingan iman kita? Kita bisa jawab itu, Bapak Ibu. Dan banyak kali kita gagal di tengah jalan. Banyak kali kita tidak berhasil menyelesaikan pertandingan iman kita. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang berhasil, tapi juga banyak sekali yang gagal? Saya percaya bahwa setan itu tidak suka jika ada orang percaya yang memenangkan pertandingan imannya dan memuliakan Tuhan. Setan nggak suka, saudara. Setan tidak suka ketika Bapak Ibu terima firman dengan sukacita, melakukan firman dengan sukacita. Setan tidak suka Anda datang berdoa. Setan tidak suka Anda datang baca Alkitab. Setan tidak suka Anda melakukan kebenaran. Setan tidak suka Anda memberi dengan limpahan dalam tenaga, pikiran, waktu, dalam harta, keuangan. Setan nggak suka. Makanya banyak orang yang gagal, karena banyak orang yang membiarkan dirinya diintimidasi oleh setan. Dan pikiran tidak mampu, pikiran takut, ya. Apalagi ya, pikiran gagal, perasaan tidak berharga, tertolak, itu adalah bentuk intimidasi yang sering digunakan oleh setan. Iblis berusaha menghancurkan orang percaya lewat intimidasi-intimidasinya. Tapi seringkali kita berpikir secara nature atau secara alami, manusia itu adalah jika merasa takut, merasa tidak mampu, kita merasa bimbang, maka kita pikir itu hal normal. Saya katakan itu tidak normal. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, amin. Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, kasih, ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita jadi lebih daripada pemenang. Nah, tapi sebenarnya begini, sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah dibeli, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita diberi kuasa untuk menang. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya anak Tuhan diberi kuasa untuk menang. Amin. Menang atas apa? Menang atas pikiran gagal. Menang atas perasaan-perasaan tertolak. Menang di atas penderitaan-penderitaan yang Anda alami di masa lalu. Jadi kita ini harus cut off, potong masa lalu kita. Jangan menaruh masa lalu kita bawa hari ini, atau kita bawa ke masa depan. Perjalanan kita hari ini adalah perjalanan ke masa depan. Dan jangan mau terintimidasi dengan pikiran-pikiran gagal, dengan perasaan-perasaan tertolak. Jangan mau terintimidasi dengan apa kata orang, apa kata tradisi. Setan bisa pakai itu untuk mengintimidasi kita. Haleluya. Bagaimana kita mematahkan intimidasi iblis ini? Yang pertama adalah tetap fokus pada Tuhan Yesus. Tadi lagu Aceh terakhir itu adalah terus pandang Yesus. Tetap fokus pada tujuan. Tetap fokus pada Tuhan Yesus. Nehemia, nanti kita baca Nehemia pasal 6 ayat 1-19. Ketika Nehemia sedang mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem yang roboh,
Ia mengalami banyak tantangan dan ancaman bagi keselamatan jiwanya. Nanti baca Nehemia pasal 6, ayat 1 sampai ayat 19. Ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh, dia mengalami intimidasi. Setan pakai orang lain untuk mengintimidasi Nehemia, supaya dia gagal dalam membangun tembok Yerusalem. Berbagai siasat, berbagai upaya dilakukan untuk mengintimidasi Nehemia. Nanti kalau kita baca Nehemia pasal 6, ayat 1 sampai ayat 19, betul-betul mereka diintimidasi setiap hari. Dikatakan bahwa ketika Sambalat dan Tobia, Geshem orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu gerbang belum kupasang pintunya. Ayat kedua dikatakan begini, maka Sambalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono, tapi mereka berniat mencelakakan aku. Nanti baca ayat yang ketiga, kita baca sampai ayat yang kelima. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Ayat yang kelima, lalu dengan cara yang sama, untuk kelima kalinya Sambalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Intimidasi. Ingat bahwa Tuhan pakai orang, setan juga pakai orang. Tuhan pakai orang untuk memuliakan namanya. Setan juga bisa pakai orang untuk mengintimidasi saudara. Berbagai siasat, berbagai upaya dilakukan oleh setan untuk mengintimidasi Nehemia. Dengan tujuan untuk membuat Nehemia menjadi gentar dan menyerah, sehingga pembangunan itu tidak dapat diselesaikan. Jadi Bapak Ibu, kita dalam kehidupan komunitas, kehidupan bersama, kehidupan keluarga, saudara dan saya harus ingat setiap hari bahwa musuh bekerja setiap waktu untuk mencoba menghalangi kita untuk membangun tembok, membangun perlindungan, membangun kekuatan. Karena itu kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Kalau perkataan itu adalah perkataan yang membangun, terima. Tapi kalau perkataan itu perkataan yang mengintimidasi, seperti Sambalat dan Tobia yang tiap hari memberikan surat, sekarang ini WhatsApp mungkin, telepon mungkin, berkali-kali, bukan sekali, bukan 2 kali, sampai 5 kali, saudara. Terus mengintimidasi Nehemia, supaya Nehemia gagal, menyerah, gentar, dan tidak menyelesaikan tembok Yerusalem. Tapi apa yang terjadi, saudara? Nehemia terus fokus pada tujuannya, menyelesaikan pembangunan tembok di Yerusalem. Saudara dan saya harus fokus kepada tujuan Tuhan, bahwa kita dipilih untuk menyelesaikan tujuan Tuhan di muka bumi, untuk melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Nehemia tidak membiarkan intimidasi setan dalam bentuk apapun, dalam bentuk gosip, dalam bentuk menjelekkan namanya, dalam bentuk mengganggu dia, atau membuat dia marah, atau meninggalkan pekerjaan itu. Bahkan justru kalau kita perhatikan Nehemia pasal 6 ayat 9, boleh tunjukkan, Nehemia justru memilih berusaha sekuat tenaga menyelesaikan pembangunan itu. Ayat 9 berkata, karena mereka semua mau menakut-nakuti aku, menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu. Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Di sisi lain, ketika gangguan itu datang, intimidasi itu datang kepada Nehemia, dari sisi Nehemia berkata, tetapi justru berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pembangunan itu. Jadi sebenarnya, kalau kita lihat intimidasi setan ini tidak akan berpengaruh kepada kita, kalau kita terus berusaha dengan sekuat tenaga. Dengan tetap fokus pada tujuan, berarti kita menutup celah pada intimidasi tipu daya iblis. Amin. Ulangi Bapak Ibu, dengan fokus pada tujuan, berarti kita menutup celah pada iblis untuk mengintimidasi kita. Ketika Bapak Ibu fokus pada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menutup pintu, menutup celah untuk setan tidak mengintimidasi kita. Tutup telinga kita dari suara-suara yang tidak membangun iman.
Bapak Ibu tulis di kolom komentar, tutup telinga saya dari suara-suara yang tidak membangun iman. Itu artinya Bapak Ibu dan saya tidak mau diintimidasi. Lalu kemudian pusatkan perhatian kita pada tujuan hidup kita. Sehingga saudara tidak terintimidasi, tidak lihat ke kiri, ke kanan, tapi lihat kepada tujuan bahwa kita punya tujuan yang sangat jelas. Lalu kerahkan seluruh pikiran, kerahkan seluruh tenaga, hanya untuk mencapai tujuan itu, yaitu apa? Kemenangan iman. Nehemia tidak membiarkan dirinya dan orang-orang yang sedang membangun terintimidasi dengan Tobia dan Sanballat dan Geshem. Tapi mereka tutup telinga dari suara-suara yang tidak membangun. Perhatian mereka tertuju kepada Tuhan, kepada tujuannya. Lalu seluruh tenaga, seluruh pikiran mereka kerahkan untuk mencapai kemenangan iman. Kegagalan orang Kristen adalah mereka membiarkan telinga mereka mendengar banyak hal yang tidak membangun. Lalu mereka main di perasaan. Lalu mereka baper, lalu sakit hati. Lalu mereka mundur jadi lemah. Perhatian mereka membelok ke tempat yang lain, tidak fokus kepada tujuan. Mereka tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam doa pujian penyembahan. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, sehingga akhirnya mereka tidak sampai pada tujuan iman mereka dan kemenangan iman yang akan mereka gapai. Jadi hal yang pertama adalah fokus pada tujuan. Hal yang kedua adalah banyaklah berdoa dan berpuasa. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu banyak doa dan berpuasa atau tidak. Tapi saya tahu bahwa ini merupakan, Alkitab berkata ini merupakan cara, salah satu cara untuk mengalahkan intimidasi tipu daya setan. Ketika Esther berhadapan dengan spirit of Haman, maka orang Yahudi pada waktu itu terancam untuk dibunuh di benteng Susan, di Puri Susan, di mana Esther waktu itu sudah menjadi ratu. Dan Esther meminta hikmat dan belas kasihan Tuhan dengan cara datang berdoa dan berpuasa. Esther memberi keberanian, Tuhan memberi keberanian kepada Esther untuk menghadap Raja Ahasiweros. Intimidasi, iblis dapat membuat Esther takut. Intimidasi dapat membuat Anda dan saya tidak berani melangkah, tidak berani mengambil keputusan. Atau kita hanya memilih menyelamatkan diri kita sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Kita hanya memilih menyelamatkan diri kita sendiri dan membiarkan keluarga kita binasa. Membiarkan teman kita hancur. Kita memilih untuk tidak memberitakan firman kepada dia. Karena iblis mengintimidasi kita, kalau kamu beritakan firman, nanti kamu begini, nanti kamu dimarahin, nanti kamu begini, nanti kamu begini. Iblis mengintimidasi kita. Tapi kita belajar dari Esther untuk mengalahkan intimidasi ini dan mengalahkan roh ketakutan. Maka ambil waktu doa dan berpuasa. Kalau kita lihat Esther pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Esther pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Wow. Kalau kita punya kedudukan, kita punya kekayaan, kita punya nama besar, jangan pakai untuk diri sendiri. Pakai untuk menyelamatkan orang lain dan bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Pakai untuk memberitakan Injil. Esther dinasihati oleh Mordekai ayahnya untuk melakukan itu. Pakai kesempatan jadi ratu untuk bawa pengaruh kerajaan, membawa bangsanya untuk menyelamatkan bangsanya dari intimidasi spirit of Haman itu, dari roh Haman yang ingin membunuh bangsa Israel. Ayat 15 Alkitab berkata, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi puasa 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Namanya puasa Esther. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Undang-undang Media dan Persia, kalau selama 30 hari tidak dipanggil oleh raja,
Dan barang siapa yang tidak dipanggil orang raja, tapi berani datang untuk menghadap, maka hukumannya cuma satu, hukuman mati. Dia akan diselamatkan kecuali raja mengulurkan tongkat emas di tangannya. Maka dia akan diselamatkan. Dan Esther berkata, aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka mereka mulai masuk dalam doa dan berpuasa. Doa dan berpuasa, kita tidak dapat mengusir iblis yang mengintimidasi roh ketakutan. Dengan doa dan berpuasa, kita dapat mengusir iblis. Dengan kekuatan Bapak Ibu sendiri kita nggak mampu. Tapi dengan doa dan berpuasa, kita sanggup mengalahkan tipu daya setan. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, ketika dia lapar, maka setan datang mencobai dia. Setan berkata, setan tahu Yesus lapar. Dan setan berkata, ubah batu ini menjadi roti. Sembah aku, dan ubah batu ini menjadi roti. Tuhan berkata, manusia bukan hidup cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Yesus dibawa ke gubungan bait Allah. Dan setan pakai Mazmur 91 ayat yang kelima, ada tertulis, malaikat akan diperintahkan untuk menantang kakimu sehingga tidak terantuk kepada batu, lompatlah ke bawah. Kemudian setan membawa Tuhan Yesus ke gunung yang paling tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Setan berkata, sembah aku, satu kali saja. Bayangkan, setan datang dan mengintimidasi Tuhan. Tapi Yesus berkata, ada tertulis kamu harus menyembah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa mengalahkan setan dengan kekuatan sendiri. Tapi kalahkanlah dengan doa dan berpuasa. 3 roh jahat ini akan terus menyerang saudara. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Akan terus mengintimidasi kita. Kalahkan itu dengan doa dan berpuasa. Jangan gunakan hikmat dan kekuatan manusia. Tapi minta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita supaya kita bisa menang. Kalau Bapak Ibu belum pernah doa dan berpuasa, mulai latih. Ambil waktu doa dan berpuasa. Musa doa dan berpuasa 40 hari. Bapak Ibu perhatikan, ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa berpuasa. Tuhan Yesus doa dan berpuasa. Esther doa dan berpuasa. Mereka doa dan berpuasa dan melihat mujizat demi mujizat. Mereka yang tadinya orang biasa, diubah menjadi para pahlawan-pahlawan iman. Mereka yang tadi tidak punya kekuatan, tapi Tuhan memampukan mereka untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Meski kita terlahir sebagai orang Kristen, tidak serta-merta kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan tipu daya setan. Anda boleh lahir dari keluarga Kristen, kita boleh punya KTP Kristen, tapi kita nggak bisa usir setan kalau kita nggak punya kehidupan doa dan puasa yang rutin. Amin. Kita harus memiliki kehidupan doa dan puasa yang rutin, Bapak Ibu. Kita harus meminta dalam doa dan puasa kekuatan Tuhan itu. Berhenti merasa takut. Berhenti terintimidasi oleh setan. Andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperang ganti kita. Kalau kita yang berperang sendiri, kita akan kalah. Tapi kalau kita doa dan berpuasa, maka Tuhan yang berperang ganti kita. Kita akan melihat kemenangan. Dan kita akan melihat, kita akan sampai di level otoritas yang berbeda. Jadi yang pertama adalah pandang terus Tuhan, fokus terus kepada Tuhan untuk mengalahkan intimidasi setan. Yang kedua adalah banyaklah berdoa dan berpuasa. Nanti awal bulan Juli, minggu 1, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kita akan doa dan berpuasa. Mari Bapak Ibu ikut terlibat di dalamnya. Ya, ikut terlibat di dalamnya. Kita masih minum air mineral, oke. Ya, kita masih minum air mineral, tapi fokus kepada Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Kita mungkin punya masalah, intimidasi setan, tapi jangan berhenti, jangan menyerah, jangan kalah, jangan takut. Percayalah bahwa Tuhanlah yang akan berperang bagi kita. Dan yang ketiga adalah belajar untuk mengucapkan kata-kata iman. Belajar untuk mengucapkan kata-kata iman. Kalau setan datang mengintimidasi kita, mulailah membuat pernyataan iman yang memberkati hidup kita. Jangan mengutuki diri sendiri. Jangan mengutuki keadaan. Jangan menyalahkan orang lain. Belajar mengucapkan kata-kata iman. Berhenti berbicara tentang hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Berhenti menyalahkan orang lain. Menyalahkan diri sendiri. Berhenti bersungut-sungut. Tapi mulailah mengucapkan kata-kata iman. Kata-kata yang kita inginkan
terjadi atas hidup kita. Katakan bahwa saya akan menerima belas kasihan Tuhan. Katakan saya diciptakan diberkati dan bukan dikutuk. Katakan aku pemenang dan bukan korban. Aku kuat, aku sehat. Misalnya seperti itu kita katakan. Aku diberkati untuk memberkati. Aku akan naik lebih tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan melihat pintu dibukakan oleh Tuhan. Aku akan melihat pertolongan datang daripada Tuhan. Aku akan melihat jalan keluar. Ketika Bapak Ibu mengucapkan perkataan iman, maka setan nggak akan intimidasi kita. Perkataan-perkataan iman itu akan menghapuskan tanda-tanda cakaran setan. Jadi ketika Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu terintimidasi, maka bicaralah tentang iman. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu kalah, bicaralah tentang kemenangan. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan, bicaralah tentang bagaimana Bapak Ibu berjalan dan berlari. Jangan terintimidasi dengan semua yang datang di perasaan kita. Harus balikan itu jadi kekuatan. Kapan waktu doa terbaik? Waktu tidak mau berdoa. Kapan waktu baca Alkitab terbaik? Waktu tidak mau baca Alkitab. Kapan waktu tidak mau ibadah? Waktu tidak mau ibadah. Jangan mengikuti perasaan. Ikutilah perkataan iman. Hiduplah menurut perkataan iman. Patahkan setiap intimidasi, tipu daya setan dengan kata-kata berkat. Amin. Amin. Nubuatkan masa depan kita. Jadi nggak perlu Pastor Luther yang nubuatkan Anda. Bapak Ibu ketika memperkatakan perkataan iman, maka Bapak Ibu sedang berjalan kepada masa depan yang penuh harapan. Maka segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan iman kita. Amin. Ketika apa yang kita katakan itu perkataan-perkataan iman akan terjadi sesuai dengan perkataan kita. Apalagi kalau kita ucapkan firman Allah. Maka Yesaya 55 ayat 11 berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terjemahan yang lain berkata, Alkitab The Message mengatakan, tidak akan pernah kembali dengan tidak menghasilkan buah. Firman yang keluar dari mulut putih, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Terjemahan yang lain berkata, tidak akan kembali dengan tidak menghasilkan buah. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya setiap perkataan iman, setiap perkataan firman yang keluar dari mulut kita tidak akan pernah gagal. Akan dikawal oleh sorga, akan dikawal oleh malaikat-malaikat sorga sampai menghasilkan buah. Jadi untuk mengalahkan intimidasi adalah memperkatakan perkataan iman. Patahkan setiap kutuk atas penyakit. Bapak Ibu sakit, katakan saya sudah sembuh, saya sudah kuat, saya sudah dipulihkan. Kalau kaki sakit, saya sudah berjalan dengan normal. Tuhanlah penyembuh bagiku. Amin. Anda bisa pakai Yeremia pasal 30 ayat 17, Yeremia 33 ayat yang ke-6. Anda Bapak Ibu bisa memperkatakan Mazmur 107 ayat 20. Itu ayat-ayat tentang kesembuhan. Roma pasal 4 ayat 17 bagian B. Matius 15 ayat 13. Itu ayat-ayat tentang kesembuhan. Dan Yesaya 53 ayat yang ke-5. Bapak Ibu perkatakan atas penyakit saudara. Dan yakin bahwa Tuhan telah menyembuhkan itu. Amin. Jadi kita tidak menyerah, gue mau mati, gue kalah, gue nggak bisa. Anda terintimidasi dan mengutuki diri sendiri. Patahkan kutuk juga atas ekonomi. Kalau Anda lihat bisnismu, pekerjaanmu belum jalan, jangan bersungut-sungut. Patahkan kutuk atas ekonomi, atas keuangan, atas bisnis saudara. Lalu mulai afirmasi positif setiap hari. Afirmasi kebenaran setiap hari. Mulai menyatakan kebenaran setiap hari. Bahwa kita ditetapkan Tuhan bukan untuk menjadi ekor, tapi untuk menjadi kepala. Kita lahir ini menjadi orang-orang yang kuat sejak dari dalam kandungan. Dan setan tahu bahwa saudara dan saya berbahaya bagi kerajaannya. Karena dia ingin mengintimidasi kita. Perjuangan kita melawan tipu muslihatnya. Dia mencoba datang untuk mengintimidasi kita setiap saat. Supaya saudara berhenti di tengah jalan, kalah dan menyerah. Karena itu patahkan setiap pikiran-pikiran kegagalan ini. Juga di atas studi. Juga di atas perjalanan studi saudara. Patahkan itu. Dan biarlah saudara menjadi pemenang. Patahkan itu juga di atas kegagalan rumah tangga. Kegagalan dalam hubungan dengan seorang. Dengan memperkatakan kata-kata berkat. Aku akan dipulihkan. Aku akan dipulihkan keluargaku, dipulihkan dengan suamiku, dipulihkan dengan istriku. Aku akan dipulihkan dengan papa mamaku. Hubunganku
Bisnisku dengan rekanku yang hancur akan kembali dipulihkan. Tuhan akan kirim orang yang terbaik. Katakan kata-kata berkat, bahwa kita diberkati untuk naik dan tidak turun. Katakan kata-kata berkat, bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita lakukan itu setiap hari, maka itu jadi doa. Tapi ketika kita sungut-sungut setiap hari, dan dengarkan perkataan setan yang mengintimidasi kita, lalu kita mengaminkannya, maka itu jadi kutuk bagi kita. Belajarlah untuk mengucapkan kata-kata iman setiap hari. Ubah kata-kata kita, dan lihatlah hasilnya. Ketika kita bisa mengubah kata-kata kita yang tadinya kutuk, yang tadinya menyerah, yang tadinya kata-kata kalah, yang tadinya kata-kata bersungut-sungut, yang tadinya kata-kata mengintimidasi, menjadi kata-kata iman, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa. Hidup kita akan lebih benar. Intimidasi iblis itu hanya membuat kita lemah, membuat kita putus asa, membuat kita gagal, membuat kita kalah. Tapi saya percaya bahwa kata-kata iman akan membuat kita jadi kuat, hidup lebih benar, jadi pemenang, lebih daripada pemenang, dan memuliakan Tuhan. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Jika mau hidup berkemenangan, katakan amin. Bapak Ibu tulis di kolom kemenang, ditulis di kolom komentar. Saya tidak mau diintimidasi oleh iblis karena saya mau hidup seperti pemenang. Amin. Jangan mau diintimidasi oleh iblis jika kita mau hidup berkemenangan. Hiduplah di dalam kemerdekaan dipimpin oleh Roh, dan Anda akan melihat, Anda akan mengalahkan tipu daya setan. Tuhan memberkati saudara. Selamat menabur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.